Shalom Selamat adik-adik. pagi adik-adik. Puji Wah, Tuhan Kak, senang hari sekali ini ya, Kak. kita ketemu lagi Kak. Betul sekali. Bisa menyapa adik-adik di rumah Betul, Kak. ketemu adik-adik lagi nih. Udah kangen soalnya seminggu gak ketemu. Betul, kata saya udah kangen juga sama adik-adik Kak. Betul. Hari ini kita mau kembali beribadah ya. Tentu Kak. Betul. Hari ini Kak, ada siapa aja nih Kak yang akan bersama-sama dengan adik-adik nih sekarang? Ada Tante Tritan, ada Tritan. Kak Tasya juga. Dan Kak Brandon. Berarti Oke. kita udah bisa mulai ibadah kita dong Kak. Sebentar dulu Kak Apa, Tasya, sebelum mulai ibadah seperti biasa kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Oh iya benar Kak. Betul. Coba Kak Tasya cek, udah pada berbaju Adik-adik. rapi enggak? Pakaiannya rapi belum? Udah mandi belum? Udah. Udah Oh, Kak, tuh, udah. Udah cakep-cakep, ganteng dan cantik-cantik. Udah pakai baju rapi juga Kak. Betul, Satu seperti lagi. kita ya. Betul Kak. Udah bawa Alkitabnya? Oke, mana Alkitab coba diangkat? Ditunjukin dong. Udah Kak. Sudah. Sudah pegang Alkitab semua Kak. Berarti kita bisa mulai. Satu lagi Kak. Iya. Yel-yel Kak. Betul, kita cek apakah adik-adik semangat atau tidak. Masih ingat gak ya adik-adik yel-yel kita setiap minggu? Masih ingat? Coba ya. Coba. Ada sukacita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Sekali lagi. Oke Kak Tasya. Ada sukacita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Mantap. Berarti adik-adik udah semangat, sudah siap dan bisa mulai ibadah sekarang. Betul sekali, semuanya sukacita, semuanya bahagia. Kalau begitu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdiri, kita mau menyatakan sukacita, menyatakan bahagia kita hari ini. Karena hari ini ku rasa bahagia. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dengan sukacita, dengan wajah senyum. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk siapa sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari ku rasa bahagia. Sekali lagi ya, dengan penuh sukacita. Kita katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa sahabatnya? Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Adik-adik sebelum mulai
ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini kami masih punya kesempatan untuk bergereja bersama. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan sertai hati kami agar kami boleh fokus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kak Brandon, Ya, masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? minggu lalu itu kita belajar tentang Raja Salomo yang berdoa memohon hikmat kepada betul sekali. Tuhan. Salomo tidak berdoa untuk dirinya sendiri ya Kak. Betul, dia berdoa juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Mm. Ketika Salomo memohon hikmat adik-adik, bahkan Tuhan menambahkan hal-hal baik kepada Salomo. Betul sekali. Padahal Salomo gak minta Iya, ya Salomo Kak. nggak minta. Wah, Tuhan Yesus tuh baik sekali ya adik-adik. Mm. Tuhan memberikan apa yang melebihi dari kita minta adik-adik. Mari kita terus senantiasa percaya kepada Tuhan seperti Salomo. Carilah hikmat terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada adik-adik. Kita angkat pujian kita kembali dengan judul Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi kita katakan, kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari percaya pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Kak Brandon, hari ini kita masih mau belajar tentang Salomo yang bijaksana Kak. Betul, kita masih mau melihat nih Raja Salomo yang sudah berdoa memohon hikmat. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana sih ketika seseorang bertindak dengan hikmat dari Tuhan. Betul sekali Kak. Mari kita ajak adik-adik, kita mohon hikmat Tuhan juga seperti Salomo adik-adik. Betul. Supaya hidup kita ini turut kehendak Tuhan. Betul sekali. Dan kita juga memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita angkat pujian, berikan ku hati seperti hatimu.
Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Sudah dibuka Alkitabnya? Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami masih diberikan kesempatan. Kami mau membaca Alkitab ini Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan hikmat kepada kami agar kami boleh mengerti apa yang Yesus inginkan dari kami. Terima kasih Tuhan, amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Kata Sia bacakan ya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita akan mendengar cerita Tuhan melalui drama tentang hikmat Salomo dalam mengambil keputusan. Suatu hari Salomo kedatangan 2 orang ibu adik-adik. Mereka sedang memperebutkan seorang bayi yang sedang menangis. Mereka mencari Salomo dan Salomo pun menerima kedatangan 2 ibu tersebut. "Tuanku Raja, saya datang menghadap Tuanku Raja untuk memberitahukan pertengkaran antara saya dengan perempuan itu." Apa yang kalian pertengkarkan? "Jadi Tuanku Raja, tadi malam saya tidur dengan perempuan itu di satu rumah yang sama. Tidak ada orang lain kecuali kami berdua dan bayi-bayi kami. Saya tidur dengan bayi saya dan perempuan itu tidur dengan bayinya. Tetapi Tuanku Raja, saat pagi hari datang, perempuan tersebut menukarkan bayinya yang sudah meninggal dengan bayi saya yang masih hidup." "Tidak Tuanku Raja, bayi yang sudah meninggal itu bayinya dia dan yang masih hidup itu bayi saya." "Tidak Tuanku Raja, saya mohon percaya kepada saya. Bayi yang masih hidup ini adalah bayi saya, tetapi bayi yang sudah meninggal itu adalah bayi perempuan itu." Sudah. Berikan bayi itu kepada saya. Berikan saya waktu
untuk saya melihat siapa ibu yang sebenarnya dari bayi ini. Begini saja. Pengawal, ambilkan saya pedang. Saya akan membagi anak ini menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing perempuan ini akan mendapatkan bagiannya dan mereka tidak perlu bertengkar lagi. Ya Tuanku Raja, bagi 2 saja bayi itu supaya kami tidak memperebutkannya lagi. Tidak, jangan Tuanku Raja. Biarkan saja, berikan bayi ini kepada perempuan itu agar bayi ini tetap hidup. Baiklah, saya sudah tahu siapa ibu yang sesungguhnya dari anak ini. Ini adalah anakmu. Ambillah. Adik-adik sudah tahu kan siapa ibu yang sebenarnya dari bayi ini? Begitu juga dengan Salomo adik-adik. Betul sekali yang Salomo katakan. Kalau ibu yang sebenarnya tidak akan membiarkan bayi ini menderita. Nah adik-adik, Salomo bisa tahu siapa ibu yang sebenarnya karena Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Sama seperti hidup kita adik-adik. Kita pasti menemukan banyak sekali permasalahan sehingga kita harus mengambil keputusan. Jadi kita selalu membutuhkan hikmat adik-adik. Adik-adik kalau mau mencari hikmat bagaimana caranya? Betul, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada masalah yang sulit diselesaikan, berdoalah kepada Tuhan, hikmat akan datang dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga adik-adik senantiasa mencari hikmat sama seperti Salomo. Sehingga hidup kita berkenan di mata Tuhan dan hidup kita seperti yang Tuhan Yesus inginkan adik-adik. Sama seperti lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita bernama Safuel dengan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita melalui gereja. Gimana nih Kak caranya supaya adik-adik bisa mengumpulkan persembahan? Nah, nanti adik-adik minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja yang ada. Begitu Kak Tasya. Siap. Berarti kita bisa nyanyi ya Kak? Betul. Mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kapan saja, Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita katakan lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami sepanjang hidup kami. Dan kini kami telah memberikan sedikit dari berkat-Mu yang begitu banyak Engkau berikan kepada kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh dipakai dengan sebaik-baiknya untuk menolong banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang melihat dan merasakan bahwa Tuhan pun juga mengasihi dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Brandon, di sini kira-kira adik-adik mau gak ya jadi Salomo? Mau gak ya seperti Salomo yang meminta hikmat Tuhan ya? Betul. Siapa yang menjadi seperti Salomo? Angkat tangannya di rumah. Masih dikit Kak. Coba adik-adik angkat Coba. tangannya. Wah, puji Tuhan Kak, Semuanya mau. ingin, Betul, Kak, menjadi semuanya mau Salomo. menjadi seperti Salomo. Kak Brandon juga mau kan? Tentu Kak Tasya. Pastinya, Iya. supaya kita sama-sama diberikan hikmat dari Tuhan. Betul sekali. Sehingga hidup kita ini berkenan Kak di mata Tuhan. Betul. Salomo bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana dia menjalani hidupnya. Sehingga Tuhan selalu menambahkan hal-hal yang baik kepada Betul. Salomo Kak. Salomo sudah menjadi raja yang bijak ya Kak. Betul, Raja yang Kak. bijak untuk bangsa Israel, untuk kedua perempuan tadi Kak. Maka kita juga mau menjadi anak Anak bijak. bijak. Betul. Mau jadi anak bijak? Kasih jempolnya. Mana jempolnya adik-adik? Oke, Wah, kalau semuanya gitu, mau Kak. Semuanya mau nih. Kalau gitu semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan aku anak bijak. Jadi anak bijak apa? Bijak, Bijak. Aku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Aku mau jadi anak bijak apa? Bijak. Bijak. Aku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Kita katakan lagi, aku mau jadi anak bijak. Aku mau jadi anak bijak. 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 Aku mau jadi anak bijak. Katakan B-I-J-A-K. Sekali lagi. Aku mau jadi anak bijak. Apa? Bijak. Bijak.
Anak-anak Tuhan yang bijak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan, dan terlebih lagi kami belajar menjadi anak yang bijak seperti Raja Salomo. Dan kami tahu itu adalah karena hikmat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, tolong kami agar kami juga seperti Salomo yang terus berdoa memohon hikmat Tuhan supaya kami tahu apa yang baik, apa yang tidak baik menurut Allah, dan kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Allah. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang ada di luar sana, Bapa yang memberkati, Bapa yang menjaga mereka satu persatu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi papa, bagi mama. Tuhan juga menjaga, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang berperang melawan penyakit COVID-19. Bapa memberkati Pak Presiden, pemimpin bangsa kami, beserta jajarannya, dan juga para dokter yang membantu banyak orang. Bapa yang memberikan mereka hikmat, memberikan mereka sukacita dan kesehatan dalam menjalani pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami selama seminggu ini. Kami mohon hikmat Tuhan menolong kami dalam kami melangkah setiap hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami juga percaya berfirman bahwa Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami semua damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat mencari hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik ketemu lagi hari ini sama aku Kak Agatha dan Kak Brandon. Kak Brandon. Untuk aktivitas kali ini nih Kak, aku punya gambar nih. Nih, gambar ini. Adik-adik kita gambar ini, adik-adik bisa print Kak. Tapi gimana caranya ya Kak? Gini caranya Kak Agatha, aku punya ide. Nanti adik-adik melihat di link deskripsi rekaman ibadah ini, minta bantuan papa mama untuk print gambar ini. Gitu Kak Agatha. Oh bisa Kak, bisa. Jadi nih adik-adik ya, gambarnya ini kan masih belum ada warnanya Kak. Ya. Nanti setelah di print, adik-adik bisa warnain sendiri gambarnya sesuai yang adik-adik mau. Seperti begini kurang lebih adik-adik. Wah, Sudah ada warnanya. Nanti adik-adik bisa print. Terus kalau bisa print dan mewarnai gambarnya kalau sudah kita bikin aktivitasnya Kak. Yang pertama kita butuhin gunting. Kita mau gunting aktivitasnya ini sudah ada garis putus-putusnya nih adik-adik. Nanti adik-adik tinggal gunting di belakang garis putus-putus ya Kak. Oke, belakang garis putus-putus ya Kak. Oh ya Kak, mau tanya dong, ini gambar apa ya Kak? Ini tuh gambar
ibu-ibu yang tadi dicerita loh Kak, yang di drama tadi itu. Iya. Sama gambar anaknya nih Kak yang di bawah ya. Oh, Sama gambar bayi yang tadi diperebutin ya Kak ya? iya betul sekali. Sudah Kak Brandon? Sedikit lagi nih aku lagi potong gambar bayinya. Nah kalau sudah dipotong seperti ini, sudah dipotong dua, kita selain gunting kita butuh selotip juga Kak. Oke. Selotip ya, Kak. sama sedotan. Selotip sama Sama sedotan. sedotan. Kalau sudah, kita mau tempel sedotan ini di bagian belakang. Oh. Jadi seperti tangkai Kak. Oh, di gambar yang mana Kak? Di gambar ibunya. Oke, di gambar ibunya. Selotip seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita juga mau tempel gambar bayinya nih. Biar ada di pelukan ibu yang tadi Kak. Oh iya betul. Kita butuh selotip lagi, kita bikin lingkaran seperti ini. Terus kita tempel di pelukan ibunya nih. Oh gitu, ya. Iya, seperti ini ya Kak. Nah nih Kak, kan aku bikinnya seperti ini nih Kak, ditempelnya. Iya. Ada tangannya ibunya kan. Mm-mm. Tangan ibunya ini bisa dilipat adik-adik. Jadi ada di- bisa dilipat ya. Oke. Jadi, aku seperti itu deh. Gambarnya seperti ibunya sedang memeluk Oh. bayinya Kak Brendan. Oh iya bisa dilipat ya. Oke. Oke, ini. Nah seperti ini. Gitu aktivitas hari ini Kak Brendan, gampang kan? Gampang dong. Gampang. Jangan lupa adik-adik, sebelum dipotong, sebelum digunting, diwarnain dulu Oh iya, diwarnain biar dulu. lebih bagus. Betul sekali. Tuh. Sekian aktivitas untuk hari ini adik-adik, selamat mencoba dan selamat hari Minggu.